Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup dari Fang Yuan. Di part sebelumnya diceritakan kalau Fang Yuan akhirnya kembali ke Gunung Sanca. Meskipun di sana masih ada Xie Mubai dan juga para Master Gu yang tak terhitung jumlahnya, tapi Fang Yuan tetap datang. Karena hari itu memang adalah momen yang sudah lama ia tunggu-tunggu. Hari itu, akhirnya sang roh tanah yang mendiami tanah yang diberkati dari warisan tiga raja telah terbangun. Memang banyak orang yang berpikir kalau tanah yang diberkati dari warisan tiga raja itu adalah tanah kosong tanpa roh tanah. Karena itu, semakin hari dia semakin menunjukkan penurunan hingga menuju kehancuran. Sayangnya, pikiran mereka semua itu salah, karena Fang Yuan hari ini datang dengan sengaja untuk menemui roh tanah. Fang Yuan memang memiliki cheat dari ingatannya di masa lalu, tapi lebih dari itu semua, kita harus akui bahwa Fang Yuan itu adalah ahli strategi yang luar biasa. Bahkan sejak dia meninggalkan Gunung Qingmao, dia selalu menciptakan batu pijakan untuk melangkah sampai ke hari ini. Dia menekuni jalur kekuatan karena warisan ini memang menginginkan penerus dari jalur kekuatan. Asli, makin ke belakang ceritanya itu makin mind-blowing. Terlebih kalau kita cermati sungguh-sungguh, ada banyak sekali detail-detail kecil yang mana itu sudah disusun dari awal. Sudah seperti puzzle begitu. Dan semua itu terlihat ketika sudah makin di belakang. Sama seperti di part kali ini, yang mana nanti akan ada hal-hal menarik di dalamnya. Dan langsung aja, kita akan lanjutkan ceritanya ke part 70. Setelah termenung sejenak, Fang Yuan berkata pada roh tanah, "Beri tahu aku resep untuk menyempurnakan Gu Aperture kedua." Sesuai request penyebutannya di Indonesiakan. Jadi yang sebelumnya Second Aperture menjadi Gu Aperture kedua. Roh tanah perlahan menganggukkan kepalanya, lalu sebuah suara memasuki telinga Fang Yuan. "Kalau begitu dengarkan baik-baik dan jangan sampai ada yang terlewat. Bubuk tanah darah, bunga harta karun, tulang giok, otot es, peninggalan emas." Roh tanah terus berbicara hingga hampir 10.000 kata. Mendengar itu, Fang Yuan tampak sangat serius. Bagaimanapun, dia tahu bahwa resep penyempurnaan Gu Aperture kedua itu bukanlah sesuatu yang mudah. Karena kalau itu cukup mudah dilakukan, maka pemilik tempat ini sebelumnya tidak akan mati sebelum menyempurnakan Gu ini. Selain bahannya yang sangat banyak, langkah-langkah dari penyempurnaan itu pun sangatlah rumit dan terdiri dari banyak tahap. Namun, bagian tersulitnya bukan semua itu. Karena di antara semua bahan yang disebutkan, ada beberapa Gu peringkat 5 yang sangat langka dan juga Gu immortal alias Gu peringkat 6. Mendengar semua penjelasan itu, Fang Yuan tampak menggigit bibirnya. Ini tidak bagus. Kesulitan menyempurnakan Gu ini lebih sulit daripada perkiraanku. Pantas saja pewaris di kehidupanku sebelumnya tidak ada yang berhasil melakukannya. Melihat wajah Fang Yuan yang tampak serius, roh tanah kemudian berkata, "Jika yang kamu khawatirkan adalah bahan untuk penyempurnaan Gu ini, maka kamu tidak perlu memikirkannya. Di sini ada banyak bahan yang bisa kamu gunakan untuk proses itu." Setelah mengatakan itu, cahaya biru tua tiba-tiba memenuhi aula dan kemudian lantai pun terangkat. Di sana terlihat lemari-lemari kecil yang muncul dari dalam lantai. Setelah pintu lemari itu terbuka,
Berbagai jenis bahan yang diperlukan tersimpan dengan sangat rapi dan jumlahnya pun tidak terduga. Ada sangat banyak. Fang Yuan tampak kagum. Aku tidak menyangka bahwa kau bisa menyimpan semua ini untuk waktu yang begitu lama. Bahkan gu yang disimpan di sana pun tidak mati. Aku yakin pemilik tempat ini dulu memiliki metode penyimpanan dari zaman kuno yang kini telah hilang di telan waktu. Kini di depan Fang Yuan setidaknya ada sekitar 5.000 gu, mulai dari gu peringkat 1 hingga peringkat 5. Dengan kurang lebih ada 600 gu peringkat 4 dan lebih dari 80 gu peringkat 5. Padahal di dunia luar, gu peringkat 5 itu sangatlah langka. Kita sendiri sudah mendengar kalau Xie Mubai saja yang adalah ahli peringkat 5 tahap puncak dari jalur kebenaran hanya memiliki 3 buah. Ini menunjukkan bahwa perbedaan kualitas dari Master Gu sekarang dan zaman dahulu itu jelas sangat berbeda. Jika aku menggunakan semua ini untuk berkultivasi mandiri, mungkin aku bisa menerobos ranah immortal dalam sekejap. Sayangnya ini adalah bahan untuk gu apertur kedua. Karena itu, roh tanah pun tidak akan membiarkanku untuk mengambil semua ini. Kata Fang Yuan dalam hati, yang mana dia masih tetap berpikir rasional. Belum lagi kalau dibandingkan dengan keuntungan yang akan kudapat jika menggunakan gu apertur kedua, rupa-rupanya semua barang ini tidak layak untuk menjadi pertimbangan. Gumam Fang Yuan berikutnya, yang mana dia menjadi semakin yakin untuk menetapkan pilihannya. Tenanglah, ini masih belum semua. Masih ada satu hal lagi yang penting, kata roh tanah yang kemudian membuyarkan pikiran dari Fang Yuan. Roh tanah lalu melangkah ke depan, ke arah sebuah altar di tengah aula. Lalu roh tanah menghentakkan kakinya dan altar pun terbuka. Tanah mulai bergoncang dan esensi abadi terlihat berkurang sedikit. Dari tempat itu muncul sebuah bola permata berukuran kepalan orang dewasa, warnanya kuning cerah dan bagian dalamnya terdapat asap berwarna keunguan. Fang Yuan spontan menghela nafas panjang. Aku tidak menyangka gu perjalanan ilahi peringkat 6 ada di sini. Gu perjalanan ilahi adalah gu misterius yang hanya ada satu di dunia. Kemunculan pertamanya adalah saat putra Renzu Great Sun melakukan perjalanan di zaman kuno. Gu perjalanan abadi adalah gu tipe pergerakan yang akan sangat menguntungkan jika aku memilikinya. Namun sayang, pada akhirnya itu masih tidak cukup untukku. Setidaknya aku membutuhkan lebih banyak cadangan Primeval Essence daripada gu tipe pergerakan. Gumam Fang Yuan. Setelah itu, roh tanah pun kemudian berkata, "Sekarang semua bahan sudah terkumpul. Lantas kapan kau akan mulai?" tanya roh tanah. Tidak perlu terburu-buru. Aku masih harus mempelajari resep yang kamu berikan, kata Fang Yuan yang kemudian duduk bersila dan memejamkan matanya. Manusia adalah roh dari semua makhluk hidup dan gu adalah esensi dari dunia. Setelah seorang Master Gu mencapai tingkat pemahaman yang mendalam, mereka akan memahami sebuah prinsip, bahwa gu tidak hanya sebagai alat, namun sebagai jalan untuk memahami langit dan bumi. Gu membawa pecahan hukum Dao, dan pemurnian gu tidak hanya mengikuti langkah-langkah acak, melainkan berdasarkan aturan dunia. Dengan kata lain,
Resep penyempurnaan Gu itu adalah resep yang berisikan tentang pemahaman langit dan bumi. Dari resep ini, Fang Yuan dapat mempelajari eksperimen dan wawasan yang dimiliki oleh pemilik tanah sebelumnya. Pemahaman dari seorang Gu immortal yang sudah mati dan tidak mungkin dipelajari lagi. Fang Yuan sendiri kini bisa membandingkannya dengan pengalamannya sendiri dan kemudian memperoleh wawasan baru tentang Dao Agung. Proses ini memang sungguh memberikan manfaat yang sangat besar untuk Fang Yuan secara pribadi. Pada dasarnya manusia hanya memiliki satu aperture, tapi jika manusia memiliki dua, itu sama saja dengan menentang surga. Sebagai seorang Master Gu yang berjalan menentang surga, aku bisa mengerti keinginan dari Gu immortal sebelumnya. Gumam Fang Yuan. Perlahan Fang Yuan membuka matanya. Kini dia tampak berbeda dan pemahaman tentang proses penyempurnaan Gu ini pun jauh lebih mendalam. Baik Gui, ayo mulai. Baik. Kata roh tanah yang kemudian segera memberikan bahan-bahan yang dibutuhkan. Pertama, Fang Yuan menggunakan tanah darah yang berasal dari kolam hijau yang terkenal sangat beracun. Bahkan saat memegangnya saja tangan Fang Yuan mengalami korosi. Lalu yang kedua, itu adalah bubuk yang berwarna merah darah dan berasal dari percampuran tanah dan darah monster yang berbadan besar. Lalu, yang ketiga itu adalah Gu Worm. Dia adalah Gu Worm bunga perbendaharaan bumi. Gu ini jelas adalah Gu tipe penyimpanan. Sekarang, tanpa membuang waktu, Fang Yuan pun mulai langkah pertama. Yaitu sekarang Fang Yuan menanam Gu bunga perbendaharaan bumi di percampuran antara tanah darah dan bubuk darah. Ini adalah jalan yang sulit. Bagaimanapun tanah darah mengandung racun yang sangat kuat. Jadi dia bisa menyebabkan kematian instan pada tanaman yang hendak dia tanam. Namun Fang Yuan tidak menyerah. Dan setelah gagal beberapa kali, dia mencobanya lagi dan akhirnya berhasil. Penanaman Gu bunga pada tanah beracun itu memang menentang surga dan menghasilkan keseimbangan baru yang jauh lebih halus. Kemudian secara perlahan terjadi perubahan pada Gu bunga perbendaharaan bumi. Gu ini kemudian berevolusi dan menjadi Gu bunga harta karun bumi. Langkah berikutnya itu adalah menggabungkan bunga harta karun bumi dengan tulang giok, otot es, dan juga peninggalan emas. Tulang giok dilelehkan dan dicampurkan pada kelopak bunga. Lalu otot es pada tangkai bunganya, dan peninggalan emas sendiri pada jantung bunga. Fang Yuan mengikuti langkah-langkah yang ia terima satu persatu. Hingga pada akhirnya, Fang Yuan menggunakan Gu Yin Yang pada evolusi dari bunga harta karun bumi, yang kini sudah berubah menjadi bola api yang berwarna orange. Ini adalah titik kritis. Sekarang akan menjadi penentuan dari proses ini. Maju, jiwa naga gajah. Perintah Fang Yuan yang segera mengeluarkan jiwa naga gajah dan mengaktifkan Gu upaya sekuat tenaga. Hantu gajah berlari mendekati bola api dan perlahan dia berubah menjadi cahaya putih lalu mengelilingi bola api. Sekali lagi, piton hitam. Fang Yuan kembali mengirimkan jiwanya yang lain. Ini piton hitam berubah menjadi cahaya berwarna hitam. Masih belum selesai, Fang Yuan kembali menambahkan jiwa penyu batu dan jiwa kuda liar. Keempatnya kini berubah menjadi cahaya warna-warni dan mengelilingi bola api. Mereka berputar-putar
namun tidak ada tanda-tanda akan penyatuan. Aneh, kenapa mereka masih belum menyatu? Fang Yuan tampak berpikir keras, karena dari belasan tahap yang sudah ia jalani, baru kali ini dia mengalami kesulitan. Fang Yuan berpikir sejenak dan melihat lagi ke arah bola api. Tunggu sebentar, mungkinkah itu? Fang Yuan mendapatkan sebuah petunjuk. Lalu, dia kembali mengendalikan keempat jiwa miliknya. Sebelumnya, meski keempat jiwa miliknya itu tampak mengelilingi bola api, namun mereka menunjukkan watak mereka masing-masing, sehingga mereka tidak mau mengalami penyatuan. Tapi sekarang, Fang Yuan mengendalikan mereka, hingga terciptalah sebuah harmoni. Keempat jiwa binatang perlahan terserap oleh bola api dan cahayanya segera memenuhi seluruh aula. Setelah beberapa saat, Fang Yuan terlihat menyeringai. Lalu cahaya yang sebelumnya menyilaukan seluruh aula perlahan menghilang dan menyisakan sebuah gu yang bentuknya cukup aneh. Gu itu sudah seperti chimera. Ini adalah gu peringkat 5, gu plasenta binatang buas. Jika digambarkan, gu ini berkepala kuda dan memiliki gading gajah. Lalu badannya adalah kura-kura dengan ekor berkepala ular. Mungkin ada yang nanya, Min, kok bukan gu peringkat 6? Ya, ini karena yang Fang Yuan sempurnakan baru bagian pertama, yang mana satu bagian memang terdiri dari belasan hingga puluhan tahap. Karena memang sesulit itulah menyempurnakan gu. Dan nanti masih ada bagian berikutnya hingga menjadi gu peringkat 6. Setelah berhasil menyempurnakan gu plasenta, Fang Yuan langsung ambruk dan tertidur. Memang proses penyempurnaan gu plasenta sebelumnya memakan waktu hingga 5 hari 5 malam. Karena itu, sekarang Fang Yuan pun kelelahan. Fang Yuan tidur selama sehari semalam sebelum akhirnya dia bangun. Setelah melihat gu plasenta miliknya, Fang Yuan pun terlihat tersenyum. Sekarang aku harus mengumpulkan makanan. Baikku, sudah waktunya. Baik, aku akan mengirimmu kemanapun kamu mau pergi di dalam tanah yang diberkati ini. Seolah kura-kura itu sudah tahu apa yang diinginkan oleh Fang Yuan. Lalu kemudian, roh tanah mengangkat kepalanya, dan sebuah peta besar muncul di depan Fang Yuan. Ini adalah peta dari warisan yang diberkati. Peta itu bahkan dilengkapi dengan lokasi dari para Master Gu yang menantang warisan 3 raja. Fang Yuan bisa menemukan siapapun di dalam peta itu. Maka kirimkan aku ke tempat ini, kata Fang Yuan sambil menunjuk sebuah titik. Sebelum Fang Yuan pergi, kita akan pindah ke sisi yang lain. Di sana terlihat Xie Mubai sedang berjalan menuju tahap selanjutnya dari warisan Raja Qin. Dia dapat dengan mudah melalui setiap babak oleh karena informasi yang dia dapatkan. Nah, informasi ini tentu saja adalah informasi yang berasal dari Fang Yuan, yang mana waktu itu Fang Yuan bagikan di perjamuan setelah mengalahkan Century Boy. Karena itu, sekarang Xie Mubai bahkan sudah melangkah ke babak 82. Namun, saat hendak memilih ruangan berikutnya, Xie Mubai dikejutkan dengan sebuah bayangan yang mendekati dirinya. Matanya terbuka lebar dan wajahnya sedikit kebingungan. Kau? Raja monster kecil, bagaimana kau bisa ada di sini? Fang Yuan tidak menjawab. Dia langsung melambaikan tangannya, dan kemudian jiwa buaya menerkam kepala Xie Mubai. Hilang, kepalanya hilang. Xie Mubai mati dalam satu serangan. Fang Yuan mengalahkan ahli dari peringkat 5 tahap puncak dalam satu serangan.
Jika ini terjadi di luar warisan, orang bahkan tidak akan percaya ketika mendengar cerita ini. Tapi sekarang ceritanya berbeda. Di dalam warisan 3 raja, Fang Yuan itu adalah rajanya, karena hanya dia yang memiliki izin untuk menggunakan gu miliknya. Sedangkan orang lain tidak ada bedanya dengan manusia fana, karena setiap gu dari peringkat 1 sampai peringkat 5 terkekang oleh kekuatan gu immortal. Tanpa basa-basi, sekarang Fang Yuan mendekati jasad dari Xie Mubai, lalu mengecek apertur milik Xie Mubai. Selama ada di dalam warisan 3 raja, semua master gu kehilangan koneksi dengan gu mereka sendiri, kecuali gu yang diizinkan. Karena itu, bahkan jika Xie Mubai mati, dia tidak akan punya kesempatan untuk menghancurkan gu miliknya. Karena itu sekarang, Fang Yuan dapat dengan bebas ngeluting gu milik Xie Mubai dan juga barang-barang milik Xie Mubai. Di sana Fang Yuan mendapatkan gu berwarna emas dan merupakan gu vital dari Xie Mubai. Namanya adalah gu emas, gu yang digunakan saat pertarungan melawan Kumo dan Wukui di Gunung Sanca. Gu emas sendiri sangatlah unik, karena apapun yang terkena serangannya itu akan langsung berubah menjadi emas. Setelah itu, Fang Yuan mencari lagi dan menemukan gu yang kedua. Itu adalah gu logam cair peringkat 5. Ini adalah gu yang menjadi dasar ajaran yang diberikan Xie Mubai pada Ruonan. Gu ini sendiri memiliki karakteristik unik, bahwa dia bisa berubah ukuran dengan sangatlah mudah. Ini juga memungkinkan penggunanya untuk menghindari serangan mematikan dengan mudah. Lalu yang ketiga adalah gu tatapan Fraja. Gu ini juga gu peringkat 5, yang mana ini adalah tipe serangan. Bahkan, jika Xie Mubai itu berasal dari klan yang sering melakukan investigasi dan merupakan spesialis dari bidang penyelidikan, tapi gu ini adalah spesialis penyerangan. Dengan gu ini, Xie Mubai dapat memberikan serangan mematikan pada musuhnya melalui serangan pada jiwa lawannya. Selama ini, gu ini belum pernah digunakan oleh Xie Mubai dalam pertempuran, karena memang gu ini akan dia jadikan sebagai kartu truf, yang mana itu hanya akan dia gunakan di saat-saat terakhir. Sama seperti kalau penghalang pada warisan 3 raja tiba-tiba pecah. Di saat semua master gu berkumpul, dia bisa menggunakan gu ini untuk mengendalikan situasi dan juga mengambil banyak keuntungan. Selain itu, di dalam apertur Mubai juga terdapat 4 gu peringkat 4, dan keempatnya itu adalah gu dengan kualitas yang sangat bagus di antara gu peringkat 4 lainnya. Lalu setelah menjarah semuanya, Fang Yuan kemudian mengeluarkan gu plasenta dan segera memberikan jasad dari Mubai sebagai makanannya. Sesungguhnya gu plasenta itu hanya melahap apertur milik Mubai, dan itu digunakan untuk mengembangkan dirinya sendiri. Dengan apertur terbaik milik master gu peringkat 5 tahap puncak, tentu itu akan memberikan dampak yang sangat besar. Bahkan, pertumbuhan bakat dari gu plasenta itu melonjak dari 0 hingga menjadi 40%. Itu sungguh adalah sesuatu yang luar biasa dan membuat Fang Yuan menjadi sangat bersemangat. Sungguh rencanaku sukses besar, kata Fang Yuan sambil menyeringai. Mengapa Fang Yuan mengatakan kalau rencananya sukses besar? Alasannya sederhana, karena memang Fang Yuan memberikan undangan pada klan Xie supaya mereka mengirimkan para ahli yang mana setidaknya itu ada di peringkat 5. Tentu tidak seperti undangan yang kalian pikirkan. Undangan secara tidak langsung yang mana itu mempengaruhi psikologis dari pemimpin klan Xie. Sehingga kemudian Xie Mubai memutuskan untuk pergi.
Inilah yang menjadi alasan kenapa Fang Yuan sebelumnya menyerang kelompok Ruonan dan mengakibatkan pergerakan dari Xie Mubai. Sesungguhnya dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, Xie Mubai itu hanya akan bergerak ketika mendekati akhir dari babak warisan 3 raja. Saat warisan terbuka untuk siapapun, dia akan datang kemari dan mengambil banyak keuntungan. Tapi, karena Fang Yuan telah membunuh orang-orang dari klan Xie, ini menyebabkan guncangan yang besar. Dan untuk meredakannya, Xie Mubai harus turun tangan dan datang ke tempat ini. Setelah itu, karena Mubai sudah bergerak, Kumo dan Wu Gui pun terpancing untuk datang kemari. Hanya sebuah percikan kecil, tapi berhasil membuat Fang Yuan mendulang banyak keuntungan. Memperoleh apertur dari ahli peringkat 5 tahap puncak, itu adalah sebuah keuntungan besar bagi Fang Yuan saat ini. Sekarang Master Gu peringkat 5 dan 4 adalah mangsaku. Mereka akan menjadi nutrisi untuk Gu apertur keduaku nanti, kata Fang Yuan sambil tertawa. Setelah Fang Yuan menyelesaikan operasi di tempat itu, wajahnya sedikit berubah menjadi kaku, karena dia bisa merasakan pergerakan dari Spring Autumn Cicanda. Sepertinya pemulihan dari Spring Autumn Cicanda juga menjadi semakin cepat. Memang, ruang waktu di dalam warisan itu berjalan lebih cepat daripada di luar. Fang Yuan tahu bahwa dia harus segera menyelesaikan pemurnian ini, karena dengan memiliki 2 apertur, Fang Yuan bisa menekan kekuatan dari Spring Autumn Cicanda. Sekarang, fokus Fang Yuan beralih pada roh tanah. Dia pun berkata, "Bai Gui, kamu tidur terlalu lama. Tanah ini sungguh sudah direnovasi oleh 3 raja. Gara-gara itu, kamu bahkan harus mengeluarkan lebih banyak esensi abadi hanya untuk berpindah tempat. Dari esensi abadi yang tersisa, kalau aku bagi dalam beberapa bagian, itu hanya akan tersisa sekitar 16 bagian saja. Lalu kalau dikurangi dengan pemurnian, maka itu sudah hilang setengah dan hanya tersisa 8 bagian. Bahkan jika sekarang Fang Yuan dan roh tanah itu berada di tempat yang berbeda, tapi Fang Yuan dan roh tanah masih bisa berkomunikasi, lantaran memang tanah ini masih ada di bawah kekuasaan roh tanah. Setelah mendengar perkataan dari Fang Yuan, Bai Gui pun tertegun sejenak, lalu kemudian memuji Fang Yuan. Aku tidak menyangka bahwa kamu bisa menghitung pembagian esensi abadi dengan sangat akurat. Kecerdasanmu sungguh membuatku kagum. Itu adalah hal yang mudah. Banyak orang yang juga bisa melakukannya. Sekarang yang terpenting, setidaknya ada 8 bagian yang dibutuhkan untuk menyempurnakan Gu apertur kedua. Sedangkan untuk mempertahankan tempat ini, kita masih memerlukan 4 bagian. Dengan begitu, hanya tersisa 4 bagian. Kurasa ini sudah cukup untuk mendapatkan beberapa porsi makan lagi, kata Fang Yuan. Oh, anak muda, sepertinya kau salah perhitungan kali ini. Karena pada dasarnya, untuk menyempurnakan Gu abadi, setidaknya kita butuh 10 bagian. Maka setelah kamu cukup mengumpulkan nutrisi, aku akan menutup tempat ini dan menghemat esensi surga, jawab roh tanah. Tidak, aku sama sekali tidak salah dalam perhitungan ini. Untuk menyempurnakan Gu abadi, memang seharusnya membutuhkan 10 bagian. Tapi aku bisa menggantikan 2 bagian lain dengan menggunakan Primeval Stone. Dengan begitu, kita bisa menghemat beberapa esensi abadi. Selain itu, kamu tidak boleh menutup tempat ini. Kamu harus menjaganya terus terbuka sepanjang waktu, kata Fang Yuan. Mengapa? Aku tidak bisa menemukan alasan untuk melakukan semua itu.
Fang Yuan kemudian menjelaskan, karena jika kau menutup tanah ini, maka kematian dari Xie Mubai akan diketahui dunia. Dan itu tentu akan mengundang lebih banyak musuh untuk datang ke tempat ini. Bahkan jika kau menutup tanah ini, kamu tidak bisa mengusir para Master Gu yang ada di dalam warisan begitu saja. Itulah modifikasi yang dibuat oleh 3 raja. Kamu bahkan tidak bisa melakukan apapun tentang itu. Jika kamu memaksanya, maka itu hanya akan menghabiskan esensi abadi. Dan jika itu terjadi, maka itu hanya akan mengantarkan kita pada situasi yang kritis. Terlebih, ketika aku memulai pemurnian, tempat ini akan mulai runtuh dan menciptakan lorong menuju aula. Jika itu sampai terjadi, maka pemurnian dapat dipastikan gagal. Aku tidak ingin bertaruh tentang hal ini. Mendengar itu, roh tanah pun terdiam. Kamu benar, namun metodemu ini memiliki kesalahan yang fatal. Bahkan jika esensi abadi bisa digantikan dengan Primeval Stone untuk memurnikan gua abadi, tapi jumlahnya tidaklah sedikit. Bahkan setidaknya kamu harus memiliki 30 juta Primeval Stone. Apa kau memilikinya? Mendengar itu, Fang Yuan pun tertawa dengan keras. Tidak, aku hanya punya 1 juta saja. Tapi itu bukan masalah. Apa kau lupa? Di sini masih ada beberapa ahli peringkat 5 dan juga 4. Mereka adalah lumbung uang yang sangat besar. Maka 30 juta Primeval Stone itu adalah jumlah yang kecil. Mendengar itu, roh tanah pun akhirnya mengerti jalan pikiran Fang Yuan. Kamu sungguh pandai, maka aku akan melakukan semua sesuai dengan perintahmu. Di sisi lain, sekelompok anjing tengah melawan kawanan yang lain. Ini sudah seperti perang antara 2 pasukan anjing yang besar. Akhirnya aku bisa melewati tahap ini, kata seorang pria yang tidak lain tidak bukan adalah Kumo, Master Gu Iblis peringkat 5 tahap puncak. Rupanya dia saat ini sedang menyusuri peninggalan Raja Quan. Dengan begitu banyak anjing yang telah ia jinakan, dia akhirnya bisa melewati tahap 80-an. Kini dia hendak melangkah lebih jauh lagi. Tapi sesosok siluet laki-laki berjalan mendekatinya. "Siapa kau?" teriak Kumo yang terkejut. Aku hanya orang yang menginginkan nyawamu," kata orang itu yang langsung menggunakan Gu naga emas. Mata Kumo terbelalak. "Tunggu, bagaimana bisa kau menggunakan Gu di tempat ini? Mustahil!" Naga emas langsung melahap bagian atas dari tubuh Kumo tanpa perlawanan. Tubuh bagian bawah Kumo terjatuh. "Sial, hampir saja aku merusaknya," kata orang itu yang segera mendekati jasad Kumo. Ya, berdasarkan Gu yang digunakan, seharusnya kita sudah bisa menebak siapa itu. Karena Gu yang digunakan ini adalah Gu milik Xie Mubai. Jadi orang itu tidak lain adalah Fang Yuan. Ini dia mendekat dan segera menjarah apertur milik Kumo. Dia mendapatkan 1 Gu peringkat 5 dan 7 Gu peringkat 4. Selain itu, ada beberapa Gu yang lain yang mana tingkatnya lebih rendah. Sayangnya, Kumo sudah lama berfokus pada jalur tulang, sedangkan Fang Yuan sendiri tidak terlalu memahaminya. Jadi mungkin Fang Yuan tidak akan menggunakan ini sebagai salah satu senjata terkuatnya. Ya mungkin hanya akan menjadi barang jualan, atau malah mungkin dijadikan bahan untuk menyempurnakan Gu yang lain di masa depan. Namun, dari kesemua itu, Fang Yuan juga mendapatkan beberapa Primeval Elder dengan isi yang cukup fantastis. Setelah menyelesaikan urusannya dengan Kumo,
Fang Yuan tak lupa memberi makan Gu Plasenta dan meningkatkan presentasenya. Setelah itu, Fang Yuan pergi ke tempat Wu Gui, yang mana dia juga ada di warisan Raja Quan. Hal yang serupa terulang lagi dan Fang Yuan bisa membunuhnya dengan mudah. 3 ahli peringkat 5 tahap puncak hanya menjadi makanan untuk Gu Plasenta. Sekarang Fang Yuan bahkan sudah mendapatkan 5 Gu peringkat 5 dan ada banyak Gu peringkat 4. Semua tersimpan rapi di dalam apertur Fang Yuan, yang mana semuanya juga dipengaruhi oleh Spring Autumn Jicanda. Sekarang apertur Fang Yuan sudah seperti bom waktu. Sepertinya bukan hanya esensi abadi yang memburuku, tapi semua Gu ini memaksaku untuk mempercepat semua persiapannya, gumam Fang Yuan. Sekarang jika aku ingin menyempurnakan Gu abadi, setidaknya aku harus memanfaatkan bidak caturku sebagai asuransi. Lagi pula, dia masih terikat dengan Gu sumpah racun. Dia akan melindungiku, kata Fang Yuan, yang kemudian kembali berpindah ke tempat lain dalam sekejap. Fang Yuan, bagaimana kau bisa tiba-tiba muncul di sini? Teriak Bai Ning yang terkejut saat melihat Fang Yuan tiba-tiba ada di depannya. Sudah lama Bai Ning berkeliaran di dalam warisan 3 raja. Dia menjadi sangat familiar dengan aturan dari warisan 3 raja. Tapi karena semakin dia memahami aturan itu, justru ini membuat dia menjadi semakin bingung. Karena seharusnya Fang Yuan tidak mungkin muncul di hadapannya begitu saja. Bai Ning, apa kau masih ingat tentang sumpah kita? Aku ingin tahu, apa kau masih menginginkan Gu Yang sekarang? Tanya Fang Yuan yang langsung to the point dan tidak menjawab pertanyaan Bai Ning sebelumnya. Bukankah kau sudah tahu jawabannya dengan jelas? Bai Ning menjawabnya dengan nada kesal. Lantas kenapa? Kau menanyakan itu berarti kau sedang membutuhkan bantuanku. Katakan semuanya. Jika kau mencoba menyembunyikan sesuatu, aku tidak akan membantumu, kata Bai Ning dengan tegas. Fang Yuan pun tertawa, lalu dia menjawab, di klan Sang kita pernah berjanji untuk saling membantu sama lain jika salah satu di antara kita dalam bahaya. Karena itu, aku ingin kau melindungiku dari kepungan Master Gu yang mencoba membunuhku. Sementara itu, aku akan menyempurnakan sebuah Gu. Hah? Menyempurnakan sebuah Gu di sini? Apa kau sudah gila? Kau datang begitu saja lalu mengatakan semua hal yang tidak masuk akal, kata Bai Ning yang tampak semakin kesal. Jika memang sebegitunya kamu ingin tahu, maka dengarkan ceritaku baik-baik. Fang Yuan mulai menceritakan semua yang terjadi sejak dia memasuki warisan 3 raja, sampai pada akhirnya dia bertemu lagi dengan Bai Ning. Kau gila. Kau bertemu dengan roh tanah dari tempat ini yang ternyata masih hidup dan kau ingin menyempurnakan Gu abadi? Belum lagi kau bahkan membunuh Xie Mubai, Wu Gui, dan Kumo yang adalah ahli peringkat 5 tahap puncak. Bagaimana aku bisa menerima semua ini dengan akal sehat? Tampak Bai Ning seolah-olah terpukul mendengar semua pencapaian Fang Yuan. Setelah itu, Fang Yuan menunjukkan Gu yang hanya dimiliki oleh ketiga Master Gu itu. Sehingga singkat cerita pada akhirnya Bai Ning hanya bisa mempercayai semua perkataan Fang Yuan. Kini dia tampak menghela nafas panjang dan kemudian menatap Fang Yuan lalu berkata, lantas apa yang harus kulakukan? Bagus, aku menunggu jawabanmu itu.
Setelah ini, aku akan mengirimmu ke warisan Raja Kuan. Ambil ini, dan bawa sebanyak mungkin pasukan anjing dari tempat itu. Roh tanah akan membimbingmu sampai titik terakhir. Lalu, kau bisa melindungiku setelahnya, kata Fang Yuan sambil melemparkan gu perbudakan peringkat 1. Dan setelahnya, Bai Ning pun dikirim pergi ke babak 1 dari warisan Raja Kuan. Sedangkan Fang Yuan sekarang pergi menuju tempat yang lain. Di sana dia bertemu dengan Wu Lanshan. Wu Lanshan itu adalah ahli peringkat 5 tahap atas. Bahkan jika dia tidak sekuat 3 ahli sebelumnya, tapi dia juga masih bisa menjadi ancaman jika dibiarkan. Selain itu, dia memang harus disingkirkan dan menjadi makanan untuk Gu Placenta. Tunggu, Raja Monster kecil, bagaimana bisa kau keluar masuk tempat ini dengan semaumu? Tanya Wu Sanlan, yang mana dia refleks mundur selangkah karena terkejut. Tapi Fang Yuan tidak berniat menjawabnya. Dia mengangkat jari kelingkingnya dan kemudian muncul tombak tulang seukuran jarum dan berputar dengan sangat cepat. Ini adalah kemampuan dari Gu peringkat 5 milik Kumo. Apa? Bagaimana mungkin kau bisa menggunakan Gu di sini? Mata Wu Sanlan memadat. Dia pun mencoba untuk memanggil Gu miliknya, namun sama sekali tidak ada respon. Psst. Jarum tulang melesat dengan sangat cepat dan menembus dada kiri Wu Sanlan hingga dada kirinya berlubang. Wu Sanlan membeku, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin? Akhirnya dia pun terjatuh dan kesadarannya sirna. Wu Sanlan mati. Fang Yuan mendekat. Dia membuka apertur milik Wu Sanlan. Tapi sebelum dia berhasil mendapatkan Gu peringkat 5 milik Wu Sanlan, sebuah cahaya mengelilingi Gu itu dan langsung terbang menembus langit. Fang Yuan melihatnya dan dia sama sekali tidak terlihat heran. Karena pada dasarnya, Gu peringkat 5 itu memang adalah Gu yang sangat berharga. Nah, beberapa klan seperti klan Wu, mereka memiliki sistem pengamanan yang sangat baik. Semua itu karena Gu immortal di belakang klan Wu. Bahkan jika tempat ini dikekang oleh kekuatan Gu immortal kuno, namun jika ada Gu immortal yang lain, maka dia akan lepas dari kekangannya. Karena itu, Gu peringkat 5 milik Wu Sanlan bisa lepas dan kembali ke klan Wu. Ya, siapa peduli, kata Fang Yuan yang kemudian melanjutkan jarahannya. Dia mendapatkan cukup banyak Gu dan juga Primeval Stone dari apertur milik Wu Sanlan. Lalu, Gu Placenta mulai menelan apertur milik Wu Sanlan. Dan setelah semua selesai, Fang Yuan melihat dan menemukan bahwa bakat Gu Placenta saat ini sudah mencapai angka 75%. Masih ada 25% lagi. Namun jika aku membunuh Master Gu peringkat 5 yang lain, rasa-rasanya itu dia akan cukup untuk meningkatkan 15% lagi. Sepertinya aku bahkan masih harus membunuh Yi Huo dan Kong Ritian. Ya, tidak masalah. Memang semuanya harus mati, kata Fang Yuan dengan cahaya dingin di matanya. Dan dia kemudian kembali menghilang dalam sekejap. Pembantaian yang tidak terduga. Satu celah kecil di mana di dalam warisan 3 raja, para Master Gu tidak bisa menggunakan Gu miliknya. Rupa-rupanya itu bisa menjadi titik balik dan menjadi kesempatan untuk Fang Yuan yang hanya seorang ahli peringkat 4 tahap menengah untuk membunuh ahli peringkat 5 tahap puncak. Keberadaan Fang Yuan di dalam warisan 3 raja sudah sama seperti dewa. Atau tadi di awal Ani mengatakan kalau Fang Yuan
itu adalah rajanya di dalam warisan ini. Ya, itu sepenggal cerita Fang Yuan hari ini. Kita akhiri sampai di sini. Sampai jumpa lagi di next video. Dan kalau misalnya ada yang mau ngasih Mimin kopi begitu, traktir gitu, boleh banget via traktir. Itu aja. Thank you banget untuk yang sudah nonton sampai akhir. See you again di next video. Dan bye.